kembali di podcast kita kali ini bersama saya Patricia Laya dan narasumber istimewa kita Mbak Utin Ratna Jumiati. Hai, Bagaimana kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke, baiklah. Kesibukan apa akhir-akhir ini Mbak? Akhir-akhir ini ya sibuk dengan aktivitas perkuliahan seperti biasa dan ya aktivitas mengerjakan tugas dan ya bagi masyarakat seperti biasa lah. Sibuk sekali ya. Oke. Baiklah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai pemanfaatan IMK dalam bidang kesehatan. Menurut Mbak nih, bagaimana sih pemanfaatan IMK dari bidang kesehatan tersebut? Menurut saya pemanfaatan IMK itu bukan cuma dirasakan oleh masyarakat saja, tapi pemanfaatan IMK juga bisa dirasakan oleh seperti rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, dan organisasi-organisasi kesehatan lainnya. Dan untuk di sini juga ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dan kita rasakan dengan kehadirannya IMK ini, itu adalah memudahkan pasien. Kenapa dengan memudahkan pasien? Yaitu dengan adanya teknologi akan sangat mempermudah pasien dalam akses informasi dan pelayanan kesehatan hanya dengan melalui komputer dan handphone saja di rumah. Jadi itu sangat mudah sekali untuk orang-orang yang ingin mencari informasi tentang kesehatannya. Terus ada juga mempersingkat waktu. Kenapa mempersingkat waktu? Karena dengan mempersingkat waktu kita di rumah bisa melakukan pelayanan misalnya atau mencari informasi dengan lebih mudah dan cepat serta akurat. Jadi tidak perlu lagi datang ke rumah sakit atau ketemu dokternya langsung. Jadi kita bisa langsung lewat handphone saja gitu kan, langsung mudah, kayak cuma beberapa menit udah dapat informasinya. Terus juga kita bisa menghindari tatap muka. Nah sekarang kan lagi maraknya wabah-wabah ya, penyakit gitu COVID-19. Nah jadi kalau kita lewat handphone kan tidak berkontak langsung sama orang, jadi lebih aman gitu. Iya. Terus mempermudah dokter serta medis. Dengan adanya perkembangan teknologi ini di bidang kesehatan, dokter dan tenaga medis lainnya jadi lebih mudah dalam menjangkau pasien gitu. Tidak perlu lagi harus nunggu pasien datang ke rumah sakit, tapi bisa tinggal calling aja atau chat aja. Misalnya pasiennya mau nanya tentang informasi apapun atau mau jadwal, misalnya mau datang ke rumah sakit jam sekian, tinggal chat aja. Misalnya mau datang, mau konsul jam sekian kayak gitu. Terus bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kenapa bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Karena dengan adanya teknologi, masyarakat akan lebih luas wawasannya terhadap kesehatan. Kayak misalnya pola makannya bisa terjaga karena bisa melihat berbagai macam situs kesehatan. Jadi kayak tidak perlu lagi harus ke rumah sakit dikasih tahu sama dokternya kayak Bu makannya harus kayak gini ya, kayak gitu segala macam, kan kayak lebih ribet ya. Nah kalau dengan teknologi kan orang-orang bisa lihat nih, searching kayak makanan sehat tuh seperti apa, obat-obatan kayak aku sakit ini tuh apa obatnya, terus cara penyembuhannya seperti apa, dan itu lebih mudah gitu. Jadi mau orang yang di kota, mau di kampung, mau dimanapun seluruh Indonesia bisa merasakan teknologi tersebut gitu dengan mempermudah itu. Terus bisa, dan lagi penyimpanan dan perawatan data. Jadi dengan adanya teknologi, jadi kalau data-data kita lebih tersimpan dengan baik gitu dan aman. Tidak perlu lagi kayak datang kan bawa kertas, nanti kertasnya hilang lah, terus lupa terus basah apa segala macam, kan ribet ya guys kalau dengan teknologi kan. Nah sekarang kayak ada peduli lindungi segala macam, kayak bisa datang saya sudah pesan misalnya, atau udah ada record kesehatan, bisa dulunya udah pernah berobat di rumah sakit, itu bisa datang lagi gitu. Terus alat pemasaran. Nah kenapa jadi alat pemasaran? Kayak dengan teknologi ini orang-orang bisa beli obat, tidak perlu lagi ke apotik kayak harus bermotor dulu ke apotik apa segala macam. Jadi kayak beli aja lewat online. Kayak misal sekarang kan ada aplikasi Halodoc ya. Nah jadi Halodoc itu kita bisa konsultasi sama dokter tersebut kayak keluhan-keluhan segala macam, terus kira-kira obatnya apa, terus misal dokternya sudah meresepkan dan menyarankan obat ini, jadi bisa tinggal pesan aja, nanti obatnya bisa datang langsung ke rumah, dan itu kan bisa lebih mudah ya guys.
dan sangat membantu masyarakat sekali gitu, dan terus bisa menjangkau pasien lebih luas karena bukan cuma pasien-pasien yang sekitar rumah sakit aja atau di kota aja, tapi semua daerah, semua itu bisa menjangkau informasi kesehatan gitu loh. Jadi tidak cuma di kota atau itu aja gitu. Dan di rumah sakit juga banyak orang sakit kan susah ya, pasti kalau datang ke rumah sakit kan pasti banyaknya penyakit nanti menular yang awalnya kita tidak sakit, pas datang ke rumah sakit ketemu orang tiba-tiba sakit jadi sakit gitu kan. Nah karena tertular itu, jadi bagusnya tuh kita emang benar-benar mencari lewat informasi aplikasi, lewat aplikasi dan yes. teknologi kayak gitu. Sangat bermanfaat sekali Iya, sih sangat. bagi apa nih namanya, saat keadaan seperti saat ini, Iya. apalagi saat pandemi. Iya, pandemi ini kan aduh susah banget ya guys. Iya. Harus waspada banget kita kayak gitu. Oke, baiklah. Di sini saya akan menanyakan lagi nih Mbak. Oke. Menurut Mbak nih, peran komputer dalam bidang kesehatan itu apa saja? Kalau untuk peran IMKA komputer teknologi ini dalam bidang kesehatan khususnya itu kayak ada di sini ada bidang administrasi. Kenapa itu? Dengan adanya komputer di dalam bidang kesehatan sangat membantu dalam penyimpanan data seperti yang sudah saya bilang, kayak pengolahan, pengelompokan data, terus memeriksa data pasien, terus stok obat seperti memeriksa data-data rumah sakit akan mudah dan praktis dan akan dilakukan dengan adanya komputer ini. Sistem akan lebih tersistem gitu loh. Dengan ada sistem canggih ini kan data-data pasien lebih tersimpan dengan rapi dan aman pastinya ya. Kayak misalnya kayak udah saya jelaskan record sakitnya, misalnya oh pasien ini dulunya berapa bulan yang lalu udah pernah berobat sakit ini, tiba-tiba datang lagi, udah ada recordnya kan lebih mudah gitu dan mudah tahu gitu loh. Terus ada bidang farmasi, dalam bidang obat-obatan komputer juga berperan dalam farmasi ini, misalnya kayak merecord resep dan dosis, terus serta menyimpan merecord data-data obat-obatan tersebut, kayak pengelompokan misalnya obat-obat sakit kepala, obat misalnya sakit perut, nah kayak gitu. Sakit gigi, sakit hati. Jangan dong. Pokoknya akan lebih tertata gitu. Jadi kayak enggak sembraut gitu loh guys, kayak misalnya obat ini obat sembraut ya. Sembraut gitu. Kayak sembarangan lah ibaratnya gitu. Terus ada juga mendiagnosa suatu penyakit dengan adanya teknologi. Kan kita dokter mendiagnosa tuh bukan cuma kayak periksa gini-gini aja, tapi bisa dengan kayak teknologi tuh sekarang udah canggih banget, bisa periksa lewat dari rongsen atau kayak misalnya scan misalnya. Dan itu tuh bisa lebih mudah gitu dengan adanya teknologi, jadi nggak perlu lagi bersentuhan dari tangan ke tangan gitu kan. Lebih itulah ya, lebih aman gitu. Serta memonitoring status pasien, misal pasien yang sudah pernah datang atau yang belum pernah sama sekali datang ke rumah sakit, nah belum pernah berobat, nanti dicek gitu sama dokter dan perawatnya, terus akan mudah dilacak gitu. Oh pasien ini baru pertama kali nih, baru pertama datang, oh jadi langsung record pertama kali. Terus yang udah pernah datang berapa tahun yang lalu juga masih bisa tahu data-datanya kayak gitu, jadi nggak akan hilang ya. Iya, dan ya gitu lebih mudah monitoringnya gitu loh. Itu sih manfaatnya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, baiklah. Menurut Mbak Uti nih, sisi positif dan negatif apa yang didapat dalam penguatan IMK ini dalam bidang kesehatan? Kalau menurut saya pasti ada sisi positif dan negatifnya ya, perkembangan teknologi pasti ada pro dan kontranya di antara masyarakat gitu. Dan nah kalau untuk dampak positifnya, kalau menurut saya itu ada seperti pertama, banyaknya diciptakan aplikasi-aplikasi kesehatan kayak sudah saya ceritakan sebelumnya, kayak ada Halodoc, terus ada tentang kesehatan lagi. Banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang yang sudah banyak menyediakan akses informasi tentang kesehatan. Iya, jadi kayak orang-orang tuh mau nyari informasi itu tinggal download aja di Play Store atau App Store, kayak ini ada aplikasi kesehatan nih gitu kan, tinggal cari aja gitu. Dan sekarang tuh udah mudah sekali guys. Terus ada yang kedua juga mempersingkat waktu tunggu, kayak misalnya aduh udah sakit nih, bingung apa sih penyebabnya sakitnya, obatnya kayak apa, harus ke rumah sakit dulu misalnya, kan ribet ya, rumah sakit dulu, nunggu lagi ketemu dokternya, antri lagi, ngantri kan. Jadi
dengan adanya aplikasi teknologi ini bisa membantu, oh tinggal searching aja atau tinggal cari aja di Google atau di aplikasinya kesehatan kayak aku nih sakit ini gitu, terus apa sih penyebabnya, terus apa cara pengobatannya. Nah itu lebih mudah dan mempersingkat waktu gitu. Terus ada juga penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat. Nah aplikasi pengontrol hidup sehat ini kayak misalnya kayak orang yang suka tidak menjaga pola makannya, kayak per hari suka makan yang berminyak, yang bercabai, ujung-ujungnya sakit gitu kan. Nah sekarang sudah adanya aplikasi pengelola pola hidup, jadi kayak lebih tertata gitu, kayak per hari misalnya makannya berapa kalori, terus banyak minum air putih, misalnya jangan yang makan pedas-pedas kayak macam ini. Jadi tuh pola hidupnya lebih tertata dengan adanya aplikasi-aplikasi atau informasi-informasi kesehatan yang bisa mengatur pola hidup sehat. Nah, terus ada juga status kesehatan masyarakat meningkat, dan seperti yang sudah saya bilang, dengan adanya teknologi ini masyarakat akan lebih tahu, lebih sadar kayak menjaga pola hidup sehat tuh penting banget sekarang. Nggak perlu lagi harus nunggu sakit ke rumah sakit dulu, puskesmas dulu segala macam. Jadi udah bisa, oh aku nih harus jaga pola hidup sehat gitu loh. Udah ada teknologi ini, tinggal searching aja, misalnya saya sakit ini segala macam, tinggal cari informasinya. Yang terus pekerjaan tenaga medis lebih terstruktur. Kenapa lebih terstruktur? Nah sekarang kan pasien-pasien suka datang numpuk gitu ya, kayak misal bawa datang-datang antri, terus data-datanya nanti salah-salah, terus menumpuk kan jadinya tidak tersusun rapi. Iya, tersusun rapi dan ribet juga jadinya. Orang yang sakit banyak berdatangan, jadi makin sakit karena tertular gitu kan, berkontak satu sama lain. Nah dengan adanya teknologi ini kan tinggal kita pesan aja, atau kita duluan menjadwalkan, misalnya nama ini saya mau datang nih ke rumah sakit jam sekian gitu, jadi tinggal nunggu aja jamnya sekian, nanti karena udah terdaftar ya, sudah terdaftar, jadi lebih mudah juga kayak gitu. Terus ada penyimpanan data yang mudah dan terjamin. Dan pasti kenapa dengan terjamin, karena dengan adanya data ini kita tidak perlu lagi yang namanya kayak tadi kan kertas hilang, kertas basah, kertas segala macam, itu kan ribet ya guys. Jadi kalau dengan itu tinggal datang aja, saya sudah terdaftar nih di aplikasi ini, saya sudah duluan gitu kan. Dan datanya juga lebih aman dan akurat, tentunya terjamin pastinya. Terus untuk dampak negatifnya, kalau untuk dampak negatifnya itu pasti ada dong ya, pasti tidak mungkin positif kan. Nah untuk yang pertama itu penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Kenapa? Karena orang tuh pasti jadi kecanduan gitu, karena keseringan buka smartphone atau laptop, komputer. Jadi itu lebih jatuhnya jadi sakit mata ya jatuhnya karena yang keseringan gitu. Terus ada juga kecanduan dan ketergantungan. Mungkin untuk kecanduan dan ketergantungan ini orang-orang bakal lebih keseringan, oh kayak beli obat aja lah yang ini gitu kan, padahal mungkin dia kurang dapat informasi yang lebih tepat gitu, kayak udahlah obat ini aja gitu, padahal nggak tahu, tanpa harus konsultasi di dokternya kayak gitu. Nah terus untuk banyaknya informasi hoax, nah ini juga nih perlu diperhatikan. Kenapa? Karena informasi-informasi itu kan bukan cuma akurat aja yang ditampilkan, pasti ada juga informasi hoax, kayak misalnya penyakit ini segala macam, nanti ini segala macam. Nah yang awalnya dia kayak keluhannya cuma biasa aja, tapi di data informasinya kayak ini sakit parah nih, sakit ini, padahal itu sama sekali tidak benar, itu hoax gitu. Dan itu tidak harus dipercaya dan benar-benar harus mencari informasi yang akurat, harus sangat diperhatikan mengenai hoax. Ya hoax ini kayak harus benar-benar mencari informasi itu di situs website yang resmi kayak gitu. Itu aja sih dampak positif dan negatifnya. Baiklah, seperti itu ya Mbak ya. Nah sekarang nih saya ingin bertanya, apakah Mbak Utin sudah merasakan dampak dari IMK dalam dunia kesehatan tersebut? Kalau menurut saya sepengalaman saya itu kayak misalnya saya sakit, nah saya itu kan orangnya tidak betah untuk keluar ya, kayak mageran gitu loh. Jadi dengan adanya teknologi ini kayak tinggal saya buka aplikasi aja, kayak misalnya aduh saya keluhannya sakit perut nih, misalnya saya lagi datang bulan, misalnya aduh gimana ya cara menanganinya sakitnya biar berkurang. Nah saya cari informasinya di aplikasi misal atau di website resmi, kayak oh seperti ini loh penanganannya yang baik itu seperti ini segala macam. Nah
Nah itu kan juga mempersingkat waktu ya guys pastinya, bukan saya harus jalan dulu ke rumah sakit puskesmas atau segala macam. Nah jadi tinggal adanya informasi ini jadi saya sangat terbantu sekali gitu. Gitu sih, ya pengalaman saya sih seperti itu. Oke, berarti sangat membantu sekali ya Mbak ya, teknologi dalam dunia kesehatan ini. Iya, sangat membantu sekali. Baiklah, apa pesan Mbak untuk para masyarakat yang mungkin belum banyak mengetahui perkembangan IMK ini dalam dunia kesehatan? Nah, pesan saya untuk masyarakat, mungkin yang di luar sana belum banyak mengetahui tentang teknologi. Sekarang itu sudah banyak marak teknologi-teknologi canggih yang sangat-sangat bisa membantu sekali untuk apalagi khususnya dalam bidang kesehatan ini, kayak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kayak mencari informasi, terus konsultasi ke dokter segala macam. Itu tidak perlu lagi kita berkontak langsung, kita harus ke rumah sakit dulu, puskesmas dulu segala macam. Dan dengan adanya teknologi ini, aplikasi ini, kita bisa mempersingkat waktu, kayak kita tinggal chat aja atau tinggal konsultasi dengan dokter bersangkutan. Misal kita lagi sakit apa, kita bisa cari dokter yang ahli di bidang tersebut. Kayak misalnya di salah satu aplikasi ternama saat ini kayak Halodoc, misalnya kita lagi sakit perut nih, kayak dok keluhan saya sakit ini bla 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 segala macam. Oh ternyata kita sakit mah kayak gitu. Oh kita jadi lebih tahu walaupun kita tidak ketemu langsung sama dokternya gitu. Jadi benar-benar sangat membantu sekali. Jadi untuk masyarakat yang di luar sana harus bisa menggunakan teknologi ini dengan sebaik mungkin gitu. Manfaatkanlah teknologi ini dengan baik, tidak perlu lagi kalian harus bersusah payah mencari informasi di luar sana yang mungkin belum tentu benar gitu loh. Kan banyak sekali berita hoax ya sekarang, kayak misal dari mulut ke mulut, kayak aku sakit ini nih, kayak misal orang itu ya main sembarangan aja sebut, oh mungkin kamu sakit ini, padahal belum tentu benar, belum diperiksa gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini bisa lebih tahu lah gitu, dan lebih akurat tentunya. Sangat terjamin sekali, dan harus banget masyarakat sekarang menggunakan teknologi kesehatan ini untuk kesehatan. Harus banget sih. Iya, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini kan harus penting banget menjaga kesehatan gitu loh. Oke, baiklah. Semoga saja pesan IMK dalam semua aspek dan bidang, salah satunya kesehatan ini dapat terus berkembang serta dapat membantu mempermudah masyarakat Indonesia ya Mbak ya. Iya. Baiklah, sekian podcast kita kali ini. Saya Patricia Laya undur diri, dan narasumber kita Mbak Utin Ratna Jumiati pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.